saya berpidato di tempat yang terhormat ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap disapa SBY merupakan mantan Presiden Indonesia ke-6 dengan masa jabatan selama 10 tahun. Beliau lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949. Ia juga merupakan pendiri Partai Demokrat yang merupakan salah satu partai yang pernah berkuasa di Indonesia. Sebelum terjun ke dunia politik, beliau merupakan mantan Jenderal TNI Angkatan Darat. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang role model kita satu ini. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yaitu dapat menjaga stabilitas dan kondisi makroekonomi yang relatif baik. Kedua, Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Selanjutnya, utang negara juga kini telah berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Keempat, Indonesia juga telah berhasil mencetak sejumlah prestasi ekonomi. Anggaran pembangunan pada masa itu mencapai 1.842,5 triliun, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sering dianggap sebagai role model atau tokoh panutan, terutama dalam konteks kepemimpinannya dan stabilitas politik. Hal ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk gaya kepemimpinannya yang dinilai mengedepankan partisipasi dan dialog terbuka yang berkontribusi pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penerapan nilai-nilai berakhlak yang diterapkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, ada berorientasi pelayanan. Pada masa pemerintahan Bapak SBY, beliau fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan. Di bidang kesehatan, beliau menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional, dan di bidang pendidikan, beliau meluncurkan dana operasional sekolah untuk meningkatkan akses pendidikan di Indonesia. Dia merupakan salah satu sosok yang jujur, tegas, bertanggung jawab serta berintegritas semasa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beberapa waktu yang silam, pada saat beliau menjabat sebagai Presiden, beliau pernah memerintahkan beberapa orang menterinya untuk terlibat dalam menyelamatkan aset negara yang pernah dikorupsi pada kasus korupsi salah satu bank terbesar swasta di Indonesia. Selain itu juga, ketegasan dan tanggung jawab beliau juga terlihat pada tindakannya dengan melarang seluruh aparatur sipil negara menggunakan mobil dinas pada saat mudik lebaran. Dalam hal kompetensi, Bapak SBY telah menyelesaikan pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata RI atau AKABRI dan berbagai pendidikan lanjutan di Amerika Serikat. Bapak SBY pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, 2004 sampai 2014. Dari segi ekonomi, Bapak SBY meraih gelar dokter dalam bidang ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Dan dalam hal seni, beliau dikenal sebagai seorang musisi dan juga seorang pelukis yang aktif berkarya. Pada sisi harmonis dapat kita lihat dari sejarah penyelesaian konflik di Aceh. Melalui kesepakatan damai, Presiden SBY berhasil untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi puluhan tahun. Melalui penandatanganan MOU tahun 2005, itu menjadi tonggak sejarah awal perdamaian dan harapan baru bagi rakyat Aceh. Ini membuktikan bahwa damai merupakan solusi dari segala permasalahan dan lebih kuat daripada kekerasan. Dalam nilai loyalitas, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan sikap loyalnya secara konsisten melalui ketaatan terhadap konstitusi, penguatan demokrasi, dan membela kepentingan nasional secara bermartabat. Salah satu contohnya dalam menghadapi konflik horizontal dan separatisme seperti yang ada di Aceh dan juga Papua, di mana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu berupaya mencari solusi damai dan menunjukkan sikap loyalitas terhadap persatuan Indonesia. Penanganan tsunami Aceh tahun 2004 menjadi contoh paling jelas dari sikap adaptif yang ditunjukkan Bapak SBY, di mana bencana yang terjadi hanya beberapa bulan setelah ia dilantik menjadi presiden menjadi ujian besar pada kepemimpinannya saat itu. Respon cepat dan tanggap ini menunjukkan adaptasi kepemerintahannya terhadap krisis besar yang tak terduga. Dan jika kita lihat dari nilai dasar kolaboratif, beliau secara nasional memperkuat kolaborasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bahkan dalam penanggulangan bencana. Sedangkan pada taraf internasional, beliau memperkuat ekonomi dan keamanan dengan menjalin erat hubungan dengan negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Jepang.